Merhaba arkadaşlar, benim adım Naufal Kindi, elektrik elektronik mühendisliği okudum. Di sini saya mau membahas dan menjelaskan sebuah persoalan dan bagaimana cara menjawab soal di mata kuliah mikrodalga filtre tasarım. Atau dalam bahasa Indonesianya desain filter gelombang mikro. Rekan-rekan semuanya, bisa kita lihat di papan tulis, ada pertanyaan dan juga jawabannya. Di sini saya mau menjelaskan apa yang ditanyakan soal tersebut dan bagaimana cara menjawabnya. Jadi di sini ada pertanyaan bahasa Turki. Gua bacain dulu bahasa Turkinya, nanti gua translate ke bahasa Indonesia. Kaynak direnci 60 ohm, yük direnci 100 ohm ise 3 elemanlı Butterworth filtresinin alçak geçiren prototipini tasarlayınız. Jadi yang di bahasa Indonesianya adalah jika resistansi sumbernya 60 ohm dan resistansi bebannya adalah 100 ohm, rancanglah prototip itu kan. Rancanglah prototipe low pass dari filter Butterworth 3 elemen. Jadi kita disuruh merancang prototipe low pass dari filter Butterworth 3 elemen. Nah, kita diberikan 60 ohm sebagai resistansi sumber dan 100 ohm dari resistansi beban. Nah, di sini kita kan sudah mengetahui RS. RS itu adalah resistansi sumber yang bernilai 60 ohm. Lalu ada resistansi beban 100 ohm. Lalu diketahui juga N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3 itu adalah elemennya. Lalu kita bagikan RS dibagi RL, RL dibagi RS. Supaya apa? Jadi supaya kita mengetahui nih bagaimana untuk mendesain satu rangkaian memakai filter Butterworth ini gitu. Jadi di sini kita cari dulu RS dibagi RL-nya itu berapa. RS dibagi RL sama dengan 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Nah, sedangkan RL dibagi RS itu 100 dibagi 60 sama dengan 1,67. Nah, di sini kok bisa langsung ada angkanya C1, ada L2, ada C3. Nah, di sini kita dikasih tabel sebenarnya. Tabelnya itu banyak. Nggak mungkin juga saya tulis di papan tulis kan semuanya. Nah, jadi saya tunjukin di sini. Nah, ini adalah kelihatan. Nah, kan kita diketahui memakai 3 elemen kan, 3 elemen. Nah, berarti ada 3 rangkaian tuh. Ada rangkaian ya ada 3 rangkaian bener. 3 rangkaian. Nah, masing-masing itu diisi resistansi, kapasitor sama bobin. Nah, di sini kan nih lihat. Di sini kan ada nilai elemennya tuh. Nah, elemennya ada N, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, terus kan di sini ada nilainya masing-masing. Karena yang diketahui itu kita memakai di 3 elemen, berarti kita fokus di
N3 ya kan. Ini nilainya. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Jika nilai dari RS bagi RL-nya ada, maka kita melihat dari rangkaian yang di atas ini gitu. Jika nggak ada hasil dari RS bagi RL, maka kita mencari nilainya dari RL bagi RS. Jadi ketika nilai RL bagi RS-nya itu ada, berarti kita memakai rangkaian yang bawah gitu. Nah, isi dari rangkaian tersebut menyesuaikan dari elemennya. Karena kita disuruh memakai 3 elemen, berarti kita memakai L1, C2, L3 atau C1, L2, C3. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah kita pakai rangkaian bawah atau rangkaian atas? Nah, kita lihat dulu nih. Jadi kan di sini kita diketahui RS dibagi RL sama dengan 0,6. Nah, kita lihat di sini RS dibagi RL. RS dibagi RL. Kita lihat, ada nggak angkanya 0,6? Kita lihat ya satu-satu ya. Ini kita di 3 elemen. Mana dia? 3 elemen. Nah, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Nah, ini RS bagi RL. Nilai 0,6-nya itu ada. Nah, berarti kita bisa pakai rangkaian yang atas. Nah, kita cek lagi satu lagi. RL bagi RS. Di 3 elemen. Nah, nilainya kan RL bagi RS itu sama dengan 1,67. Oke. Kita lihat nih di elemen 3, ada nggak 1,67? 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Berarti nggak ada, ya kan? Nah, tadi RS bagi RL-nya itu kan ada nilainya 0,6. Berarti kita pakai rangkaian yang atas. Nah, rangkaian atas itu dimulai dari C1, lalu lari ke L2, baru lalu lari ke C3. Kenapa sampai C3 doang? Karena kita disuruh 3 elemen aja gitu loh. Nah, setelah kita dapat 0,6. Nah, isi dari 0,6 ini apa nih? Dimulai dari kapasitor dulu nih. Kapasitor 0,6. Nah, C1-nya berapa nih? C1-nya 1,023, ditulis di sini 1,023. Lalu ada L2 nilainya 0,965. Lalu ada C1 C3 C3 2,702. Nah, berarti kita rangkai tuh pakai rangkaian yang atas ini gitu loh. Buat di sini ada sumber tegangan, lalu di sini ada RS. Lalu kita buat kapasitor pertama, baru kita buat bobin yang kedua, baru kita buat kapasitor yang ketiga gitu loh. Ini bobin itu induktans, Nah, kita gambar tuh. Ini sih sampai L4 ya. Itu sebagai contoh aja sebenarnya. Nah, baru kita gambar RL. Nah, makanya di sini gue gambar nih, gue buat nih pakai rangkaian yang atas tadi. Tegangan, lalu ada RS, turun ke C1 kapasitor, baru ke L2 itu induktanse, lalu lari ke kapasitor ketiga nih, C3. Lalu di sini kita buat RL. Nah, tadi kan angkanya sudah ketahui nih, sudah dicatat di sini nih. C1 sama dengan 1,023, lalu ada L2 0,965, lalu ada C3 2,2.702. Nah, nilai RS-nya kita ambil yang ini kan, RS bagi RL 0,6. Lalu kita buat masukin angka C1-nya berapa itu? 1,023. Lalu kita masukin L2-nya 0,965. Lalu kita buat di sini, kita rangkai, kita masukin nilainya 2,2.702 di kapasitor ketiga. Lalu kita masukin RL sama dengan 1. Ini RL bagi RL sama dengan 100 bagi 100.
sama dengan 1. Nah. Kelihatan rumit tapi nggak rumit gitu loh. Sebenarnya nggak rumit, mudah gitu. Cuman ya harus teliti aja, harus pandai-pandai aja sebenarnya. Mungkin itu aja di video kali ini. Jika ada yang mau ditanya, jika ada yang belum paham atau mau ditanyakan, boleh DM gua, boleh DM Instagram gua juga, boleh DM Instagram gua, boleh DM Instagram Diaspora Membantu. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham ya. Mungkin sekian dulu dari video ini. Tunggu video-video selanjutnya yang berkaitan tentang ini. Pantengin terus YouTube gua, YouTube saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.